Ya, furushin Allah ditahan ya, tanwin ketemu ba, iqlab. Furushin Allah tidak furushin Allah, tapi furushin inuha, toknya panjang, kemudian ada pal-pala di ba dan qaf, min istab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Asy-Syarif yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini hari yang ke-14 ya, di bulan Sya'ban, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat yang semoga Allah muliakan. Bersama-sama kita akan kembali belajar tentang Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kemudahan dalam belajar, ketika kemudahan tidak hanya dalam belajarnya, dalam memahaminya, tapi juga dalam mengambil hikmah dari setiap ayat yang ada dan kemudian bisa mengamalkannya. Tapi kita akan melanjutkan pembahasan kita kalau tidak salah sampai ayat ke-45 ya. Sekarang ke-46. Ya, betul Pak. Ya, baik. Saya dibuka semua. Saya baca dulu, baru nanti diikuti sama temannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Baik. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani tajriyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق ya, furushin bata ditahan ya, tanwin ketemu ba, iqlab. Furushin bata tidak furushin bata, tapi furushin bata inuha, toknya panjang, kemudian ada pal-pala di ba dan qaf. Min istabraqa istabraqa ya, oke, saya ulang. Muttaqiina ala furushin bata'inuha min istabraqa. Wajanal jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratut tarfi lam yatamishun. Lam yatamishunna insun qablahum wala jan. Ya, jadi ini yang terakhir ya, kalimat yang terakhir. Jam panjang, kemudian nunnya ada tasydidnya, berarti ditahan dulu. Wala jan, tidak wala jan, tapi gitu ya, ada tasydidnya. Kemudian perhatikan setiap bacaan ikhfa ditahan ya, benarnya maupun ikhfa'nya. Insun qablahum, itu ikhfa. Itu bacaan ikhfa. Saya ulang lagi. Lam yatamishunna insun qablahum wala jan. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ihsani illal ihsan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, baik, sampai sini dulu ayat ke-61. Sampai sini untuk cara bacanya ada yang ditanyakan? Untuk tajwidnya, makhraj hurufnya dan sebagainya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada nih, jelas nih. Baik, kalau nggak ada kita coba membahas kandungan ayatnya. Dimulai dari ayat ke-46 ini, kemudian Allah menggambarkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjadi penghuni surga. Jadi kalau sebelumnya kemarin ya 2 pekan lalu kita bahas tentang bagaimana Allah memberikan hukuman azab kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, kemudian mereka tidak mensyukuri nikmat sampai kemudian menjadi penghuni neraka. Mulai ayat ke-46 ini sampai akhir nanti ini cerita tentang para penghuni surga, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Ayat ke-46, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Wa liman khafa, dan bagi orang-orang yang takut khafa maqama rabbih, di hadapan Tuhannya, jannatan, mereka mendapatkan 2 surga. Saya akan pertama bahas liman khafa maqama rabbih. Jadi bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini Allah SWT menyebut di ayat ini untuk mendapatkan 2 surga cukup dengan 1 amalan, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kelihatannya sepele, sederhana, masalah takut, tetapi kalau bahasa kerennya apa? Implikasinya banyak. Implikasinya apa? Efeknya banyak, pengaruhnya banyak. Kalau orang itu takut kepada Allah, maka dia mestinya akan semangat dalam ibadah. Kalau orang itu takut kepada Allah, maka mestinya dia tidak akan berani berbuat maksiat. Kalau orang itu punya rasa takut kepada Allah, dia tidak akan berbuat sesuka hatinya. Nah, masalahnya kenapa banyak orang berani melakukan keburukan, menipu, mencuri, mengambil yang bukan haknya, sampai naudzubillah membunuh dan sebagainya, karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia punya rasa takut, maka dalam ibadah akan semangat, terus mencoba berbuat baik, dan kemudian meninggalkan segala bentuk keburukan. Maka ada ayat di surat An-Nazi'at, waktu itu pernah kita bahas, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, ini mirip. Wa amma man, dan adapun orang yang khafa maqama rabbih, takut di hadapan Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, kalau di surah An-Nazi'at ditambahkan sebab takut itulah kemudian dia menahan hawa nafsunya. Jadi ngapunten, mohon maaf, kalau orang yang biasa memperturutkan hawa nafsu, boleh jadi karena dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Ya, hawa nafsu apa saja? Hawa nafsu pengen maksiat, hawa nafsu pengen zina, hawa nafsu pengen mencuri, korupsi, hawa nafsu pengen judi, hawa nafsu pengen macam-macam. Itu boleh jadi karena dia tidak punya rasa takut. Kalau ada rasa takut kepada Allah, maka dia akan mencoba menahan hawa nafsunya. Maqama itu secara bahasa artinya berdiri, al-qiyam atau qama, terdiri. Berarti maksudnya ada yang menyebutkan
dia takut ketika nanti berdiri di hadapan Allah di akhirat saat akan diminta pertanggungjawab. Jadi ya Allah, dia bayangkan, ya Allah, nanti saya seluruh apa yang saya perbuat di dunia akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah dalam keadaan berdiri. Ngapunten Pak, ngapunten ini jenengan bayangkan kalau jenengan diberitahu misalkan Bahtiar, ini minggu depan siap-siap ya, karena kamu melakukan kesalahan, nanti kamu siap masuk ke persidangan, di sidang, ruang pengadilan. Oh, itu di sidang, di pengadilan dunia saja boleh jadi orang merasa was-was, takut. Ya Allah, saya ternyata mau di sidang. Habis di sidang kira-kira saya bebas apa malah masuk penjara ya? Apa malah dapat hukuman ya? Itu orang manusiawi. Mau di sidang pengadilan dunia saja muncul rasa takutnya. Padahal, mohon maaf nih, kalau di sidang di pengadilan dunia, boleh jadi kita bisa sewa pengacara yang mahal, nanti bisa menutupi kesalahan kita bisa dihukum bebas. Kalaupun kemudian kita dihukum, mohon maaf ya, banter-banter paling di penjara, kira-kira begitu. Tapi itu aja sudah membuat takut. Tapi ini ada orang kadang tidak takut ketika diberitahu dia akan disidang nanti di akhirat di hadapan Allah, di mana nggak ada pembela, nggak ada pengacaranya Pak, nggak ada yang bela. Nah, yang bela nanti yang memberi syafaat, yakni Quran dan puasa. Ya kalau dia rajin baca Quran, kalau dia rajin puasa, ya nanti ada syafaat dari Quran dan syafaat dari puasa. Kalau nggak ada ya sudah ya, dia akan disidang di hadapan Allah. Maka orang yang takut dengan kejadian itu, peristiwa itu, maka mestinya dia akan berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam bertindak. Nah, kemudian jannatan, maksud dari dua surga ini ada banyak pendapat para ulama. Ada yang menyebutkan, diantaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan dua surga ini maksudnya adalah surga yang terbuat dari emas, satunya surga yang terbuat dari perak. Nanti ada lagi pendapat yang lain, dua surga satunya isinya apa, satu isinya apa. Ada yang menyebutkan dua surga itu, jenengan masih ingat surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, itu Allah sebutkan di surah Al-Waqi'ah itu nanti ada 3 kelompok. Wa kuntum azwajan salasa, dan kalian nanti menjadi 3 kelompok. Fa ashabul maimanah, ada ashabul yamin, golongan kanan. Ada yang berikutnya ashabul shimal, ashabul mash'amah, golongan kiri. Tapi ada juga yang al-muqarrabun, ya, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Berarti yang masuk surga 2, yang masuk neraka 1. Yang masuk surga itu golongan kanan dan golongan muqarrabin atau muqarrabun yang dekat. Nah, yang muqarrabun ini yang dapat surga tadi dari emas, ashabul yamin surganya dari perak. Ini pendapat saja, ini pendapat. Tapi intinya jannatan, hakikat sesungguhnya Allah a'lam, Allah yang maha tahu. Tapi nanti dapat surga 2 macam. Ya, bahkan nanti ada lagi wa min dunihi ma jannatan di ayat ke-62. Selain yang 2 itu nanti ada 2 surga lagi. Yes, pokoknya penuh dengan kebaikan. Ibarat rumahnya nggak cuma 1. Rumahnya nanti diberikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan wahai jin dan manusia. Jadi Allah sudah menyiapkan surga 2 jenis, 2 macam, maka jangan kamu dustakan nikmat Allah. Zawata afnan, 2 surga itu memiliki afnan. Afnan ini jamak dari cabang. Jadi ada mirip kalau kayak pohon banyak cabangnya. Nah, di hadis itu di tafsir Ghazali disebutkan 1 cabang surga afnan ini, ya, itu bisa untuk berlindung berteduh sekitar 100 orang. Berarti besar ya cabangnya itu. Ya tentu
tidak hanya cabang, nanti Allah gambarkan di setiap cabang itu ada banyak buah-buahannya. Nanti kita akan gambarkan gitu ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan dari Tuhan jin dan manusia. Fihima aynani tajriyan, di dalam dua surga itu ada aynani, ada dua mata air tajriyan yang mengalir. Jadi ada tersiapkan dua mata air yang mengalir. Nanti di ayat lain, ayat 66, fihima aynani nadhafatan, dua mata air yang memancar, ada yang mengalir, ada yang memancar. Intinya disiapkan sungai mata air yang kita bebas meminum airnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fihima min kulli fakihatin zawjan, di dalam dua surga itu ada buah-buahan yang berpasang-pasangan. Nah ini banyak pendapat tentang maksud dari buah-buahan yang berpasang-pasangan. Tapi intinya pertama, terdapat buah-buahan berbagai macam buah yang dalam hadis itu bahkan disebutkan boleh jadi di dunia ada buah-buahan yang rasanya nggak enak, tapi ketika di surga mungkin bentuknya atau namanya lah yang sama kayak gitu, tapi rasanya sangat enak. Nah, misalnya Pak, ini misal kalau kita di sini lah, kita mungkin apa? Ya, ada buah misalnya kecubur, atau misalnya jeruk nipis. Mungkin menurut kita kecut ya, nggak enak ya, terus nggak bakalan kita mau makan gitu misalnya gitu ya, kecuali kalau hanya untuk minuman. Tapi nanti ada pohon mirip jeruk nipis, bentuknya seperti jeruk nipis, rasanya enak. Ya mungkin saya nggak ngerti rasa gambaran enaknya itu apa manis, apa gimana gitu. Karena Nabi menyebutkan ada buah di Arab sana yang rasanya pahit, bentuknya baunya nggak enak, tetapi ketika di surga buahnya mirip itu rasanya enak, baunya harum, pokoknya menarik. Jadi intinya ala kulli hal, di surga itu tidak ada buah-buahan yang tidak enak, yang tidak menarik, yang tidak menarik orang untuk memakannya. Kalau di sini kan di dunia mungkin banyak buah apa sih, ngolah nggak mau kita gitu. Tapi nggak ada, di surga semuanya buah-buahannya baiknya. Minggu di fakihatin zawjan. Nah berpasangan ini tadinya ya wis pokoknya nanti pemaknaannya banyak ya. Ada yang menyebutkan berpasangan itu maksudnya ada dari jenis tertentu dipasangkan dengan jenis tertentu gitu. Ada yang menyebutkan tadi yang berpasangan manis dengan kecut, tapi kecutnya bukan kecut yang nggak enak. Saya nggak ngerti ya, kecut tapi enak gitu, gitu. Intinya nggak bikin nggak lagi lah saya cukup sekali makan, enggak. Kan beda kalau kayak kita makan jeruk di dunia kecut terus udah nggak mau lagi. Ini enggak, kecutnya tapi kecut yang enak dirasa. Ya pokoknya nanti dirasakan lah ya. Jadi maksudnya berpasangan dari rasanya, dari bentuknya, dan macam-macam maknanya. Tapi intinya berbagai macam buah-buahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan oleh jin dan manusia. Muttaqiin ala furushin. Muttaqiin itu kalau secara bahasa artinya adalah duduk nyantai. Jadi kalau layak-layak ya, berarti gambaran muttaqiin kayak orang senderan gitu ya, nyantai, nggak duduk tegang tapi nggak juga baring. Maka para ulama menggambarkan muttaqiin itu adalah duduknya orang yang nggak punya kekhawatiran, orang yang nggak banyak pikiran, orang yang senang
nggak punya beban, orang yang ngerasa aman, terus pokoknya semuanya serba tenang. Itu duduknya orang yang muttaqin. Beda duduknya orang yang lagi banyak utangnya, beda. Orang yang lebih punya masalah itu beda duduknya. Jadi dia duduknya nyantai kayaknya ayam tenang, bombong gitu, nggak punya pikiran, nggak punya rasa khawatir, nggak punya beban, kira-kira begitu. Itu gambaran muttaqin. Ya, duduk yang penuh dengan kenyamanan, misalnya kepikiran atau beban, nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, itu gambaran orang yang di surga. Ada furushin, di atas permadani, karpet, ya. Furusnya ada yang menyebutkan furushin itu jamak dari firosh, ya. Itu dipan, tempat tidur juga bisa, karpet, tapi yang banyak menyebutkan seperti permadani. Qataiha min istabrak, yang batinnya ada yang menyebutkan di dalamnya, ada menyebutkan alasnya. Ya, min istabrak, dari sutra yang begitu halus. Jadi Allah menggambarkan bagian dalamnya saja atau bagian alasnya. Tadi kalau digambarkan batin itu dari sutra yang halus, apalagi bagian luarnya, apalagi atasnya. Tentu nyaman sekali, ya. Kalau dengan bayangkan duduk layah-layah di karpet yang halus, lembut, empuk, tentu enak ya Pak, nyaman. Ini nyaman, enak, nggak ada beban pikiran, ya tambah lagi kenyamanannya gitu. Itu gambaran. Wajanal jannataini, dan kemudian ada buah-buahan yang dekat. Jadi tadi buah-buahannya dengan lagi layah-layah gini, kanan kirinya penuh dengan buah-buahan, bisa ngambil apa yang diinginkan. Itu ya, makanya biar lagi cilik ya Pak. Kalau kita kecil, nanti kalau kamu di surga, nanti ngomong, ya Allah saya pengen buah mangga, nanti mangganya datang. Ya Allah saya pengen buah pepayanya datang, misalkan. Nah, apa yang mau diminta ada semua. Nah, gambarnya kira-kira begitu. Kita duduk layah-layah santai itu di permadani, di karpet yang empuk, nyaman, buah-buah ada dekat kita semua, pengen makan yang mana saja bisa. Nah, ini wajah ini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan. Berikutnya ayat ke-56, fihinna. Jadi kan perhatikan, kita lagi cerita di sini membahas tentang dua surga, ya. Ada dua surga kan ya. Makanya dari tadi kalimatnya menunjuk kepada dua. Zawata itu menunjukkan dua. Kemudian fihima, di dalam keduanya, fihima ainani tajriyan, fihima, di dalam kedua surga itu, min kulli fakihatin zawjan. Tetapi begitu ayat ke-56 bukan fihima tapi fihinna, berarti jamak. Maka fihinna ini merujuknya bukan kepada kedua surga, tetapi kepada firosh, karpet-karpet ini. Kan tadi ala furushin, karpetnya banyak Pak. Jadi dengan gambaran di surga, misalnya di dalam surga itu banyak disiapkan karpet-karpet, nggak cuma satu. Furush itu jamak, ya. Muttaqin ala furushin, mereka duduk nyantai gitu di atas karpet-karpetnya banyak gitu. Nah, fihinna, di setiap karpet-karpet yang banyak itu ada bidadarinya satu-satu masing-masing. Ya, fihinna, sifat bidadarinya itu adalah qasiratut tarfi, yang mampu menundukkan pandangan. Kenapa? Ya. Nah, apa maksudnya qasiratut tarfi? Ini ada dua pemaknaan. Menundukkan pandangan bagi si laki-lakinya, para suaminya, maupun memang bidadari itu adalah perempuan yang memang menundukkan pandangan. Pendapat pertama, maksudnya di
di setiap karpet itu tadi permadani itu ada bidadari yang menundukkan pandangan bagi si suaminya, laki-lakinya, menunjukkan betapa cantiknya bidadari itu. Ya, saking cantiknya dia tidak perlu lirik-lirik yang lain lagi. Wis cukup dengan yang itu karena saking cantiknya. Wis ngapunten Pak, wong ning dunia duwe bojo ayu wae apa? Lirik-lirik mana? Ya Pak. Iya. Kalau enggak jujur berarti ini. Udah cantiknya luar biasa istrinya, masih lirik-lirik yang lain. Apa maning tunggu jadi merasa ragu. Ini bahaya. Ya coba dengan lihat itu kadang ya ngapunten ada artis kayaknya istrinya udah cantiknya luar biasa, cantik lah. Tapi ternyata ada yang kasus ngapunten selingkuh lah macam-macam sampai rumah tangganya bubar gitu. Ya karena secantik-cantiknya manusia di dunia masih banyak yang lebih cantik kayaknya. Dia mungkin akhirnya apa? Kadang orang masih sulit menundukkan pandangan. Tapi ini di surga dia sudah merasa puas, merasa cukup dengan istri, dengan bidadari yang ada, sehingga tidak perlu dia melihat yang lain. Qasiratul tarfi ini makna dari menundukkan pandangan. Maka yang kedua, maksudnya tadi yang menundukkan pandangan itu adalah bidadarinya. Jadi bidadarinya ini mereka hanya mau melihat suaminya saja, tidak mau melihat yang lainnya. Nah ini kenapa? Nama bidadari itu boleh. Gimana? Nama bidadari itu boleh. Nama bidadari. Kalau bidadari itu boleh. Kalau boleh. Boleh nama bidadari itu. Ya boleh Pak. Boleh banget. Kenapa nggak boleh? Boleh banget. Iya boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Iya. Nah, jadi ini juga pelajaran ngapunten bagi ibu-ibu. Ibu-ibu kalau pengen jadi bidadari surga, tenang Bu, nanti dengan di surga jadi muda lagi. Ya, faja'alna munna abkara urban atraba. Maka nanti kami jadikan seperti gadis-gadis lagi, abkara ya, muda lagi, ya, urban atraba, usianya sebayaan. Ada yang menyebutkan ya usia 20-an lah kira-kira ya. Jadi ya makanya ketika Nabi ditanya, ini candaannya Nabi ya, ada nenek-nenek mbah-mbah bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti saya masuk surga kalau saya melakukan amal kebaikan bla Rasulullah, Mbak, kalau bahasa saya kira-kira Mbak, di surga itu nggak ada nenek-nenek Mbak, mbahnya nangis. Ya Rasul, berarti saya nggak bisa masuk surga ini gitu. Karena iya di surga nggak ada nenek-nenek, mbah nggak ada di surga gitu. Terus nangis, begitu nangis, tenang Mbak, maksudnya nanti jenengan jadi muda kembali di surga. Nah, kalau sudah mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek, apa yang mau dinikmati kalau di surga sudah tua, maka dikembalikan lagi menjadi usia muda. Ya, faja'alna munna abkara urban atraban, itu di surah Al-Waqi'ah. Baik, jadi tadi ibu-ibu kalau ingin belajar jadi bidadari surga berarti pertama tadi ini pandai untuk menundukkan pandangan. Nah, ini ciri wanita surga, dia menundukkan pandangan. Wis anggap baik sing lanangan jenengan sing paling gagah lapaniyane lah. Anggap saja begitu, dia bisa menundukkan pandangan. Cuman zaman sekarang ya susah Pak ya. Coba terus ya ibu-ibu yang sudah sepuh enggak. Coba yang masih muda itu Pak, ibu-ibu muda senengnya apa? Nontonnya drama Korea artisnya gagah-gagah, ganteng-ganteng, cakep-cakep. Loh sing lanangan lah apa-apa nih. Silakannya yang laki-laki nggak ada apa-apanya. Coba lihat apa yang sering upload statusnya, yang diupload status foto artis Korea, artis mana gitu. Kayaknya nggak pernah upload foto suaminya, gitu. Lanang minum gagah demen, jarang diupload foto artis. Ya ini hati-hati. Makanya kalau ciri bidadari surga dia pandai untuk menundukkan pandangannya.
termasuk bagaimana caranya dia membuat suaminya senang, suaminya gembira, bahagia, sehingga suaminya menundukkan pandangan, cukup dirinya, tidak perlu ada yang lain. Nah, ini kadang di antara masalahnya laki-laki begitu, karena merasa di rumah dia kurang nyaman, kurang tenang. Oh, ning omah Pak diomeli tok banyak mintok, sing pas nyong jendai orang penanti akhirnya dirak-lirik, akhirnya golek-golek yang lain. Ini bahaya, tidak boleh ya. Fihi qasiratut tarfi. Ini makna dari qasiratut tarfi. Jadi setiap furush tadi ya, di setiap permadani itu ada bidadarinya. Lam yatmithunna insun, yang tidak pernah sekalipun disentuh oleh manusia sebelumnya, wala jan, dan tidak pula oleh jin. Jadi bidadari-bidadari itu maksudnya tidak pernah disentuh, maksudnya tidak pernah digauli, ya, tidak pernah berhubungan badan dengan manusia maupun jin. Berarti betul-betul masih perawan, kira-kira begitu, masih gadis bidadarinya itu. Karena lam yatmithunna, tidak pernah disentuh, dalam pengertian disentuh itu tadi melakukan hubungan baik oleh manusia maupun oleh jin. Maka ini menunjukkan bidadari-bidadari itu bukan manusia di dunia. Kalau manusia di dunia mungkin sudah pernah berhubungan, mungkin dengan suaminya, mungkin dengan yang lain. Nah, ini ada hikmah, ada pelajaran, Pak. Ada pelajarannya, ada pelajaran bahwa tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Nah, membahas ayat ini, ayat ke-56 ini, para ulama kemudian melebarkan pembahasannya tentang apakah jin bisa melakukan hubungan badan dengan manusia. Nah, mungkin jangan pernah dengar apakah jin bisa melakukan hubungan badan dengan manusia. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan nggak bisa, nggak mungkin, karena berbeda alamnya, karena berbeda sumber penciptaannya, sehingga tidak mungkin mereka melakukan hubungan badan. Jadi nggak ada namanya perkawinan jin dan manusia, nanti anaknya jadi apa gitu, kayak anaknya jin gitu, kayak misalnya gitu. Itu enggak, gitu gitu. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan boleh jadi memungkinkan terjadi hubungan badan antara jin dan manusia. Apa buktinya? Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa untuk melakukan hubungan suami istri itu. Ya, ada doanya nih Pak. Apa ya? Atau nggak apa? Kalau nggak apa nggak berapa baca doa ini, jangan-jangan bahaya. Nah, ada doanya Nabi mengajarkan kan nih. Kenapa di sini disebutkan? Karena kalau tidak baca doa dikhawatirkan jinnya, setan, maksudnya setan di sini adalah jin ya, itu ikut campur, ikut serta dalam hubungan itu, sehingga kemudian yang lahir nanti anak yang kurang baik karena ada campur tangan jin. Nah, ini yang pendapat kedua, sehingga tetap berhati-hati ketika melakukan hubungan, baca doanya, baca doa, jangan sampai jinnya, setannya ikut-ikutan. Ya, bahkan wallahu a'lam bishawab ya, ini tapi memang betul ya, beberapa ustadz cerita, termasuk ustadz yang ruqyah ya, ahli ruqyah itu cerita. Jadi ada beberapa kejadian Pak, perempuan itu ditinggal dinas keluar kota oleh suaminya, tinggal pergi suaminya. Taruhlah misalnya suaminya ngomong ke istrinya sama pergi seminggu misalnya gitu. Nah, begitu 3 hari suaminya pulang, kemudian karena pulang kan melakukan hubungan badan, lalu ke situ pergi. Seminggu kemudian suaminya pulang. Loh, kemarin udah pulang? Loh, saya belum pernah pulang. Jadi ada kejadian seperti ini, gambaran bahwa jin bisa menyerupai atau menyerupakan manusia, intinya bisa bahasa Jawa memangling, nyamar, berubah menjadi manusia, bahkan dia bisa berubah menjadi manusia seperti yang dikehendakinya. Pengen berubah menjadi seperti saya bisa, ya seperti siapa gitu bisa. Dan kemudian melakukan hubungan badan dengan
manusia. Maka ini hati-hati sehingga tandanya itu tadi baca doa. Baca doa. Ibu-ibu kalau suaminya ngajak berhubungan nggak baca doa, diingatkan. Kalau suaminya nggak bisa, kebangetan. Ya, ini harusnya ini tidak pernah disentuh oleh jin maupun manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan? Ka'annahunal yaqut wal marjan. Bidadari-bidadari itu seperti al-yaqut, ini apa? Permata ya, mutiara ya, wal marjan. Jadi ada yang menyebutkan yaqut itu permata yang bening, jernih, marjan itu yang warnanya putih berkilauan. Sudah bening, putih, berkilau. Pokoknya kinclong lah, ditelan, nyenengi gitu. Itu bidadarinya, perumpamannya seperti itu, menyenangkan kalau dipandang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan kecuali balasan kebaikan pula? Maksudnya balasan dari kebaikan pasti juga kebaikan. Ini ayat yang ke-60 sudah sering kita bahas, Artinya apa? Kalau kita berbuat baik, pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Maka saya dulu pernah cerita, Pak. Ini sekedar cerita, gambaran ini cerita. Ada orang, misalnya dia rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, rajin macam-macam. Terus ditanamkan keraguan oleh temannya. Kamu tahu, namanya orang itu ajalnya nggak ada yang bisa menjamin dia husnul khotimah. Dia jadi ahli surga atau ahli neraka kan nggak tahu. Apalagi semua sudah ditakdirkan. Jenengan ambil jebule sampeyan ke takdir neraka. Ambil sampeyan ke jebule matine suul khotimah. Percuma ibadah kayak gini. Percuma ngaji, percuma sholat, percuma maca Quran. Mendingan susah boy. Mendingan nggak usah aja sekalian. Mulai dengan mati kesuruh khotimah, kan percuma. Nggak usah aja kayak gini, gitu Pak. Ya kalau pertama ditanya, jangan tak takoni, jangan yakin matinya suruh khotimah, jangan bisa menjamin, jangan bisa mati kesuruh khotimah. Nggak ada yang bisa menjamin Pak, nggak ada. Jadi ngapain kita ibadah? Ngapain capek-capek berbuat baik? Kira-kira begitu. Apa yang disampaikan? Nah, maka dianya nanya saya, gimana ya Ustaz ya? Jadi kalau kita kayak gini percuma dong kalau gitu ibarat kita capek-capek ternyata suul khotimah, ternyata masuk neraka. Maka diantaranya jawabannya ayat ini. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan dari kebaikan yang kita kerjakan pasti kebaikan. Maka optimis Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau memang yang kita lakukan kebaikan, berarti syaratnya kebaikan apa? Niatnya satu harus ikhlas karena Allah. Ya kita niatnya betul-betul karena Allah. Itu sebuah kebaikan. Yang kedua, yang kita lakukan juga sebuah kebaikan. Maka ketika kita meyakini bahwa kita melakukan kebaikan, Allah pasti maha adil. Tidak akan mungkin kebaikan yang kita kerjakan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Dan gitu aja. Enggak. Ya memang betul, nggak ada yang bisa menjamin kita masuk surga, masuk neraka, karena kita bukan sahabat ya, yang dijamin Rasulullah masuk surga. Ya, nggak ada yang menjamin kita itu husnul khotimah. Memang betul, nggak ada yang menjamin. Tapi kita optimis saat kita melakukan kebaikan, pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Syaratnya betul-betul yang kita lakukan itu sebuah kebaikan. Ya. Nah, beda Pak ceritanya kalau kebaikannya hanya pura-pura saja, itu kan berarti bukan kebaikan ya, hanya berpura-pura, hatinya niatnya beda, yang dilakukan itu lain. Tapi kalau niat kita betul-betul ikhlas dari hati, semuanya lillahi ta'ala, kemudian yang kita lakukan juga sebuah kebaikan, berusaha terus berada pada jalan kebaikan, saya sangat yakin pasti Allah nanti balas dengan kebaikan pula. Ya Allah tidak akan, innallaha la yudhi'u ajral, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beriman. Tidak akan. Orang beriman berbuat baik terus disia-siakan, gak dibalas, itu gak mungkin. Nah ini keyakinan kita sebagai perumahan, balasan dari kebaikan pasti kebaikan pula. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan. Jadi mungkin itu secara ringkas
banyak ayat ini dari ayat ke-46 sampai ayat ke-61 tentang apa namanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di surga. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan tafsirul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikan kepada segala kekuatan dan kelebihan saat ini